Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Inilah seruan firman Tuhan dalam Yeremia 22 ayat 1 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, "Mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini?" Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Firman ini menyerukan agar kita semua melakukan keadilan dan kebenaran, terutama di tengah tantangan pandemi COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Indonesia. Maka segenap komponen bangsa kita, baik pemerintah maupun lembaga, serta setiap warga masyarakat di dalamnya, haruslah berlaku adil dan benar. Pemerintah beserta segenap jajarannya tidak boleh mendehumanisasi manusia dengan alasan dan tujuan apapun. Tentara yang menginjak-injak kepala orang di Papua, pejabat negara yang memukul wanita hamil di tengah PPKM, merupakan abuse of power yang tak berkeadilan. Pemerintah justru harus membantu setiap warganya merdeka dari pelbagai bentuk tekanan kehidupan.
Suara nabiah gereja pun tidak boleh dimaknai sebagai bentuk perlawanan terhadap negara. Keadilan dan kebenaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keadilan itu harus didasarkan kepada kebenaran Tuhan, dan kebenaran itu harus diukir dalam bingkai keadilan. Inilah keadilan yang benar serta kebenaran yang adil. Dalam bahasa Ibrani, keadilan dan kebenaran itu disebut dengan sadik dan misfat. Keduanya bagai kohesi air dan garam yang sudah melarut. Keadilan itu harus benar dan kebenaran itu harus berkeadilan. Saudaraku, Yeremia bersuara nabiah di masa Yosia, Yoahas, Yoyakim, Yoyakin, dan Sedekia. Dia melihat titik rawan ketidakadilan dan ketidakbenaran ternyata dimulai dari lingkaran kekuasaan atau istana, yakni krisis mental dan moral para pemimpin yang telah rusak. Mereka telah berubah dari pelayan menjadi pemangsa, pemeras, penindas umat yang dipimpinnya. Atas perintah Tuhan, Yeremia memasuki istana guna menyampaikan firman Tuhan kepada para raja dan pembantu-pembantunya, tak terkecuali kepada umat Yehuda sendiri. Kekuasaan tidak lagi melindungi masyarakat. Nilai-nilai keadilan sosial telah tercederai. Pemerasan terhadap hak-hak sipil warga negara telah terjadi dengan bebas tanpa kendali. Juga pembiaran akan penindasan baik terhadap para yatim, janda, dan orang asing. Kekuasaan tidak lagi berpihak kepada orang-orang yang tak bersalah, namun telah mengeksploitasi dan menumpahkan darah mereka demi kekuasaan dan meraup untung darinya. Orang benar direkayasa menjadi orang bersalah, dan orang bersalah pun didesain menjadi orang yang benar. Terhadap tirani kekuasaan itu, Yeremia mengingatkan para raja dan pembantu-pembantunya agar segera mengoreksi kebijakan dan perlakuan pemerintah yang tidak pro rakyat. Mereka harus kembali melakukan keadilan dan kebenaran, serta menegakkan hukum dengan adil tanpa pandang bulu. Para pejabat harus menjadi pengayom terhadap rakyat, tidak menjadi monster dan pelaku kekerasan, penindas, pemeras, dan pencekik rakyat. Mereka harus membela hak-hak warga negara, para yatim, para janda, orang-orang tak bersalah, bahkan orang asing. Saudaraku, Yeremia menyuarakan bahwa dinasti dan tirani kekuasaan itu harus bertobat. Bila tidak, maka bencana besar akan menimpa Yehuda. Mendengar suara nabiah adalah kesempatan baik bagi setiap istana maupun umat untuk luput dari kehancuran dan hukuman Tuhan. Kuncinya ialah dengan menegakkan keadilan dan kebenaran, berbalik dari ilah-ilah, serta setia dalam perjanjian dengan Allah. Berikutnya, ketidakadilan dan ketidakbenaran bisa terjadi secara merajalela akibat krisis spiritualitas umat yang telah melakukan praktek keagamaan yang salah. Perhatian Yeremia di sini tertuju kepada perilaku umat yang telah berdosa
karena berpaling dari Tuhan untuk sujud menyembah ilah dan berhala. Bagi Yeremia, sujud kepada ilah-ilah merupakan sumber malapetaka. Berhala modern kini bisa terjadi dengan memperilah kemajuan teknologi atau ala-ala buatan tangan manusia yang akan memperbudak manusia itu sendiri. Yehuda akan menjadi reruntuhan belaka. Gilead, tanah yang makmur, pusat pengobatan dan kemenyan waktu itu, hancur menjadi padang gurun. Keharuman puncak Lebanon yang terkenal dengan pohon cedar, bahan komoditi bangunan terbaik kala itu, luluh lantak menjadi kota tak berpenghuni. Kedua tempat masyhur itu hancur jadi hutan belantara dan kota-kota tak berpenghuni. Inilah akibat abai akan firman Tuhan, ingkar janji, serta menyembah berhala. Allah akan mempermalukan Yehuda yang telah menjadi reruntuhan itu lewat bangsa-bangsa yang serta-merta telah menyaksikan kekuatan Tuhan yang maha dahsyat itu. Itulah pil pahit akibat krisis mental penguasa yang tidak lagi pro rakyat serta ketidaksetiaan umat kepada Tuhan. Allah akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap mereka, lengkap dengan senjatanya. Laksana pohon ares pilihan, mereka akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api. Nubuatan itu sungguh nyata di masa Yeremia hidup. Raja Nebukadnezar merebut dan menghancurkan Yerusalem serta bait Allah. Raja Yehuda bersama rakyat ditawan dan diperbudak di Babel. Saudaraku, seruan firman ini menjadi cemeti kasih bagi kita dalam menyikapi dan menjawab tantangan pandemi COVID-19 maupun PPKM saat ini. Semua kita harus bercermin diri. Istana negara kita di samping pelayanan yang sudah membaik harus tetap mereformasi mental dan moral para pejabat di bawah pemerintahan Presiden kita Bapak Joko Widodo, agar para stakeholders yang ada hingga di daerah-daerah semua kebijakan dan tindakannya semakin pro rakyat sambil menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, termasuk memerangi segenap praktek ketidakadilan, mafia obat, penimbun vitamin maupun oksigen yang turut menyengsarakan rakyat. Sebagai warga negara, marilah kita setia mendoakan segenap komponen bangsa agar benar-benar menegakkan keadilan dan kebenaran di seantero tanah air. Semoga bangsa kita semakin diberkati, semakin kuat, termasuk untuk keluar dari krisis pandemi yang maha berat ini dengan segala konsekuensi krisis multidimensi yang telah ditimbulkannya. Segenap umat atau warga negara, apapun agama dan keyakinannya, tetaplah kita setia berdoa kepada Tuhan demi pulihnya bangsa kita. Para tokoh agama pun dalam takut akan Tuhan kiranya setia mengawal moral spiritual yang juga pro umat. Jangan sampai munafik dan abai akan keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Janganlah hidup kita penuh dengan rampasan dan kerakusan,
bagai kuburan yang dilabur putih bersih dari luar, tetapi di dalamnya penuh tulang belulang yang membau dengan pelbagai jenis kotoran. Semoga Tuhan memberkati. Amin.